Halo, nama saya Hasan Basori, NPM 68. Di sini saya akan menerangkan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Jadi K3 ini adalah instrumen tentang keselamatan kerja, gunanya untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja dan juga membantu pekerja agar lebih optimal dalam bekerja. Bagi perusahaan gunanya untuk meningkatkan produktivitas dan juga bagi lingkungan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. K3 ini contoh-contohnya yaitu mengadakan briefing kepada karyawan tentang mekanisme kerja dan juga mengawasi karyawan tersebut agar tidak terjadi kecerobohan dalam bekerja. Selanjutnya juga melakukan inspeksi kepada mesin-mesin yang akan digunakan dan juga mewajibkan karyawan agar memakai alat perlindungan diri. Contoh-contoh alat perlindungan diri atau APD untuk pengerjaan las yaitu ada pakaian las, masker las, sarung tangan, helm dan juga masker las. Gunanya yaitu untuk melindungi bagian-bagian tubuh dan juga supaya terlindungi dari percikan api las, terlindungi dari gas dan asap beracun, dan juga tahan panas juga. Sekian materi mengenai K3. Saya Nabila Jania Fitra, NPM 163. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu las. Las menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyambungan besi dengan cara membakar. Namun, dari referensi teknis, ada beberapa definisi las lainnya, yaitu yang pertama, berdasarkan definisi Deutsche Industrienormen atau DIN, mendefinisikan bahwa las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam paduan yang digunakan dalam keadaan cair. Lalu yang kedua, oleh Maman Suratman, mendefinisikan bahwa las adalah menggabungkan dua bagian logam secara permanen menggunakan tenaga panas. Dan yang ketiga, oleh Sri Widarto, mendefinisikan bahwa las adalah cara untuk menggabungkan benda padat dengan mencairkannya melalui proses pemanasan. Nah, dari ketiga referensi teknis yang saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa las adalah menyambungkan dua bagian logam atau lebih dengan menggunakan energi panas. Klasifikasi pengelasan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara kerjanya dan berdasarkan sumber energinya. Untuk pengelasan berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pengelasan tekan, pengelasan cair, dan pematrian. Dan untuk pengelasan berdasarkan sumber energinya juga dibagi menjadi tiga, yaitu energi listrik, energi kimia, dan mekanik. Fungsi dari pengelasan itu sendiri adalah untuk mendapatkan kekuatan sambungan logam yang melebihi dari sifat mekanik yang bertujuan agar tahan dari gesekan atau abrasif. Saya Muhammad Taufik, NPM 190 320 178. Saya akan menjelaskan tentang bagian mesin las beserta fungsinya. Mesin las adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas yang digunakan untuk melelehkan elektroda dan logam induk atau logam dasar yang kemudian akan memadat menjadi satu sambungan pengelasan. Bagian yang pertama dari mesin las yaitu kabel massa. Kabel massa adalah kabel yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari mesin las ke benda kerja atau logam induk. Yang kedua yaitu kabel elektroda. Kabel elektroda yaitu kabel yang berfungsi mengalirkan arus listrik dari mesin las ke holder atau ke elektroda yang akan membuat busur listrik menyala ketika disentuhkan dengan benda kerja. Kabel ini mempunyai sifat fleksibel atau mudah digerakkan. Di dalamnya terdapat bagian seperti led, lapisan karet, dan kawat tembaga. Yang ketiga, klem massa. Klem massa adalah alat yang digunakan sebagai penghubung kabel massa ke logam induk.
klem massa terbuat dari tembaga atau logam lain yang mempunyai sifat konduktor yang baik. Pada klem massa terdapat pegas yang berfungsi untuk menjepit benda dengan baik agar tidak mudah lepas. Yang keempat, holder. Holder adalah alat yang berfungsi sebagai pemegang kawat las atau elektroda saat digunakan untuk proses pengelasan. Holder terbuat dari bahan yang memiliki ketahanan panas yang tinggi. Di dalam holder terdapat pegas yang berfungsi untuk mengunci elektroda agar tidak mudah lepas atau bergerak saat digunakan mengelas. Elektroda adalah material yang digunakan dalam pengelasan listrik yang berfungsi sebagai bahan pembakar yang akan menimbulkan busur nyala. Yang selanjutnya yaitu palu las. Palu las digunakan untuk membersihkan hasil pengelasan dari kerak las atau slag. Biasanya digunakan pada proses las yang jenis pelindungnya menggunakan flux dan spatter atau percikan las. Cara membersihkannya adalah dengan cara memukulkan atau menggoreskan pada bagian yang terdapat selang dan spatter. Yang selanjutnya yaitu sikat baja. Sikat baja adalah sikat khusus yang digunakan untuk membersihkan permukaan benda yang akan dilas dari zat pengotor seperti karat, oli, dan pengotor lainnya agar tidak mengganggu aliran listrik yang mengalir pada saat proses pengelasan. Selain itu, sikat ini juga digunakan untuk membersihkan hasil lasan dari debu dan selat. Terima kasih. Nama saya Ellen Adistana, NPM 190-320-10172. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mesin bor. Mesin bor adalah sebuah jenis mesin, gerakannya memutarkan alat pemotong yang arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu tersebut, atau disebut juga dengan pengerjaan pengeboran. Mesin bor menggunakan sebuah pelat pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa sisi pemotong, dan galur yang berhubungan kontinu di sepanjang badannya. Mesin bor dapat digunakan untuk mengebor atau membuat lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja. Di samping itu, mesin bor juga berfungsi untuk membuat alur, perluasan, dan menghaluskan secara presisi dan akurat. Itulah penjelasan singkat tentang mesin bor. Penjelasan selanjutnya mengenai tentang macam-macam mesin bor. Yang pertama ada mesin bor meja. Nah, mesin bor meja adalah mesin bor yang diletakkan di atas meja. Fungsi dari mesin bor ini itu untuk membuat lubang dengan diameter yang kecil. Bagian-bagian mesin bor meja itu antara lain ada dudukan, tiang, meja, mata bor, spindle, kepala spindle, drill feed handle, kelistrikan, dan ragum. Selanjutnya ada mesin bor tangan atau pistol. Nah, mesin bor tangan ini adalah mesin bor yang cara pengoperasiannya itu menggunakan tangan dan bentuknya itu menyerupai pistol. Nah, fungsi dari mesin bor tangan ini digunakan untuk melubangi kayu, tembok, dan juga plat logam. Fungsi lain dari mesin bor tangan ini yaitu untuk mengencangkan dan melepaskan baut, karena mesin ini dilengkapi dengan dua putaran yang berada di sisi kanan dan juga sisi kiri. Selanjutnya ada mesin bor tegak. Nah, fungsi dari mesin bor tegak ini itu untuk mengerjakan benda kerja dengan ukuran yang lebih besar, di mana proses pemakanan dari mata bor dapat dikendalikan secara otomatis cara naik turun sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir ada mesin bor magnet. Nah, kenapa sih kok dikatakan dengan mesin bor magnet? Karena mesin ini itu mempunyai magnet yang berada di bawah mesin tersebut. Nah, magnet ini bisa diaktifkan maupun dinonaktifkan dengan cara memencet saklar. Mesin bor ini biasanya digunakan untuk mengebor dinding besi, sehingga magnet tersebut akan sangat berguna karena menempel pada bidang besi yang vertikal.